Mungkin di kisaran $19.000 atau lebih rendah lagi, yaitu di $17.600. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi pergerakan market kripto untuk bulan September besok. Kira-kira market ini bakal bullish atau malah bearish. Dan seperti biasa, di sini kita akan menggunakan 3 macam analisa ya. Yang pertama adalah analisa historical, kemudian fundamental, dan juga analisa teknikal. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa video ini berisi opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi jangan sampai kalian menjadikan video ini sebagai patokan yang pasti akan terjadi, karena gak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. So, tetap lakukan do your own research, oke? Pertama, kita lakukan analisa secara historikal, yaitu dengan melihat histori pergerakan Bitcoin dari tahun ke tahun. Di sini saya menggunakan histori Bitcoin sebagai patokan ya, karena sampai saat ini dominansi Bitcoin di market kripto itu masih sangatlah besar. Data dari CoinMarketCap mengatakan bahwa dominansi Bitcoin untuk saat ini adalah sebesar 39,5%. Jadi pergerakan altcoin itu akan cenderung mengikuti arah Bitcoin. Jika Bitcoin naik, maka market kripto akan cenderung mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika Bitcoin turun, maka market kripto juga akan cenderung mengalami penurunan. Oke? Nah, di sini kita bisa melihat ya data Bitcoin monthly return yang memperlihatkan histori pergerakan Bitcoin dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Di mana kalau kita lihat di sini di bulan September dari histori 11 tahun terakhir, market bearish itu bisa dibilang lebih mendominasi, yaitu muncul di tahun 2011, tahun 2014, dan juga bearish berturut-turut selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kemarin. Sedangkan market bullish itu hanya terjadi di 4 tahun saja, yaitu tahun 2016, 2015, 2013, dan juga tahun 2012. Jadi bisa dibilang dari segi historical, probabilitas market Bitcoin atau lebih general dari cryptocurrency itu akan mengalami momen bearish di bulan September. Next kita bahas dari segi analisa teknikal, di mana di sini kita melihat ya di time frame 4 jam, yang mana bulan kemarin itu saya sudah share di Telegram tentang pola yang terbentuk. Ini ya, saya publish sekitar tanggal 1 Agustus, dan pola yang terbentuk adalah pola bearish flag, yang mengindikasikan bahwa market itu akan cenderung mengalami momen bearish. Nah, bagi kalian yang belum join channel Telegram Duta Crypto, kalian silahkan join, ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description. Kembali lagi kita ke chart Bitcoin, di mana kalau kita amati, pola yang terbentuk di minggu-minggu ini adalah pola bullish falling wedge, yang mana ini merupakan pola yang mengindikasikan bahwa market akan cenderung mengalami momen bullish atau harganya akan naik. Kalian bisa perhatikan ya, pola yang saya beri kotak ini ya, kotak warna kuning ini namanya adalah pola bullish falling wedge. Jadi kemungkinan di bulan September besok, market akan mengalami momen bullish. Tapi menurut saya pribadi ada potensi market ini akan sedikit melakukan retest terlebih dahulu ke area supportnya. Mungkin di kisaran $19.000 atau lebih rendah lagi, yaitu di $17.600. Karena bisa dibilang ini merupakan 2 titik support terdekat untuk harga Bitcoin sekarang. Terakhir kita analisa dari segi fundamental ya.
Dan ini tidak terlepas dari FOMC meeting The Fed. Karena mau gimana pun tingkat inflasi di Amerika sekarang itu masih sangatlah tinggi. Ini kalau kita cek dari data CPI, inflasi Amerika itu sudah mengalami penurunan ya atau melakukan pembaikan. Yaitu dari yang sebelumnya 9,1%, sekarang sudah turun ke 8,5%. Tapi jangan senang dulu bro, karena tingkat inflasi yang normal itu berada di kisaran 3%. Jadi meskipun ini inflasi Amerika sudah mengalami pembaikan, tapi inflasinya itu secara nyata masih sangatlah tinggi. Nah, ini kita kembali lagi ke tabel FOMC meeting, di mana untuk next FOMC meeting itu rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 dan 21 September. Yang kalau kita mengaca pada FOMC meeting sebelumnya yang terjadi pada tanggal 26 dan 27 Juli, market crypto pada waktu itu mengalami bearish sebelum masuk ke FOMC meeting. Dan setelah FOMC meeting terjadi, market mengalami momen bullish. Itu yang terjadi di FOMC meeting bulan Juli kemarin ya. Ya, semoga aja histori itu terulang kembali di mana sebelum FOMC meeting tanggal 20 sampai tanggal 21 September besok, market itu akan mengalami koreksi sehingga kalian itu bisa serok terlebih dahulu dan pasca FOMC meeting, market itu bisa kembali bullish agar kalian itu bisa TP dan cuan bareng. Amin. Ya, semoga seperti itu ya karena secara histori yang terjadi di FOMC meeting bulan Juli, polanya seperti itu. Bearish dulu, dan pasca FOMC meeting terjadi itu baru bullish. Kemudian ada lagi berita tentang repayment Mt. Gox yang akan melepas sebanyak 137.000 Bitcoin yang katanya akan dimulai di akhir bulan Agustus ini. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan ya informasi valid terkait pelepasan tersebut. Ini saya kutip dari website Cointelegraph, di mana di sini ada informasi bahwa sistem repayment dari Mt. Gox itu sekarang belumlah komplit alias belum live. Jadi ya bisa dibilang Mt. Gox itu belum bisa untuk melakukan pendistribusian Bitcoin kepada para kreditur. So, kalau kita tarik kesimpulan artinya Mt. Gox ini belum jelas ya kapan dia memulai pendistribusian 137.000 Bitcoin itu. Lalu ada satu informasi lagi di mana The Merge Ethereum itu kemungkinan akan terjadi di antara tanggal 10 sampai tanggal 20 September. Dan ada rumor yang beredar bahwa Cardano Facile Hard Fork juga akan rilis di tanggal yang sama dengan The Merge Ethereum. So, menurut saya sih bulan September besok itu akan menjadi momen yang sangat langka ya. Karena akan ada dua best moment altcoin yang akan terjadi yang telah ditunggu bertahun-tahun oleh banyak orang, yaitu The Merge Ethereum dan juga Cardano Facile Hard Fork. Jadi mungkin dua momen itu akan menjadi awal kebangkitan dari altcoin. Oke, so itu aja untuk analisa kita kali ini untuk market crypto di bulan September besok. Secara pandangan saya pribadi, saya lebih optimis bahwa market crypto di bulan September besok itu akan mengalami momen bullish. Tapi mungkin di pertengahan bulan itu akan ada sedikit gejolak harga ya, disebabkan oleh dua big event dari Ethereum dan juga Cardano. Tapi kembali lagi, ini hanya analisa saya pribadi, bisa benar bisa juga salah. Karena nggak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira market bakal bullish atau bearish nih di bulan September? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, comment, share, subscribe. See you.